Ya, masih bersama kami di Metro Pagi. Kita akan kembali menghubungi Prof. Hikmah yang ada di Jogja. Halo Prof, sudah bisa mendengarkan kami di sini? Baik, tadi Anda sudah mendengarkan kurang lebih ya perbincangan antara saya, Mutia, dan juga Pak Henry gitu seputar bagaimana kita membandingkan sikap dari Jerman terhadap Amerika misalnya dengan Indonesia terhadap Australia. Bagaimana Anda melihatnya, Prof? Ya, pertama ya, perlu kita dudukkan dalam konteks bahwa permasalahan ini sebenarnya bukan masalah Indonesia dengan Australia secara bilateral. Permasalahan ini kan Australia dengan Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya pemerintah itu ya menuju hidung Australia saja, tidak Amerika Serikat, menurut saya jadi aneh. Jadi nggak cukup. Anda mengatakan bahwa juga pada saat yang sama mesti dilakukan kepada Amerika, begitu? Ya demikian, karena Australia itu dalam konteks ini kan yang membuka ini kan Edward Snowden. Dia adalah seorang agen Amerika Serikat yang berkhianat, kan begitu. Nah ini sama Julian Assange berbeda nih. Kalau Julian Assange dia mendapatkan informasi itu dari tentara Amerika Serikat, ya. Tetapi ini agen rahasia Amerika Serikat, memang pegawai kontrakan, tapi yang berkhianat. Jadi permasalahannya adalah sama Amerika Serikat ini, ya kan? Australia cuma sebagai bagian dari itu. Jadi aneh nih kalau menurut saya bagaimana pemerintah bereaksi. Lalu yang kedua, ya, pemerintah minta penjelasan. Sudahlah, penjelasan itu tidak akan diberikan. Ya, Ebert sudah mengatakan secara tradisi kita tidak akan membuka masalah ini, ya kan? Karena apa juga? Kalau misalnya Australia membuka kepada Indonesia, negara-negara lain yang juga disadap oleh Amerika dan lain sebagainya, Australia juga akan menuntut hal yang sama yang tidak mungkin dilakukan. Ya, menurut saya sekarang ini nggak usah kita bilang penjelasan dan sebagainya, lakukan tindakan yang keras. Tapi setelah tindakan keras ini selesai urusan. Ya, ke depan kita sudah tidak ada lagi dan kita tidak akan mempermasalahkan lagi. Apa tindakan keras itu? Persona non gratakan diplomat Australia dan Amerika Serikat. Dan saya yakin Amerika Serikat dan Australia bisa menerima ini. Lebih baik mereka dibeginikan, ya, dikeraskan gini daripada dipermainkan seperti ini, ya, dan dipermainkan oleh Edward Snowden yang mengganggu hubungan antar negara gitu. Tapi dampaknya akan seperti apa, Prof, kalau misalnya itu dilakukan begitu, jika memang hubungan diplomatiknya dibekukan gitu? Sebenarnya kan bukan dibekukan. Jadi di dalam pengusiran para diplomat ini nggak perlu misalnya duta besarnya, ada staf-staf diplomat yang harus keluar dari Indonesia dalam 1 kali 24 jam. Dan ini tindakan keras sehingga apa? Pemerintah Australia dan pemerintah Amerika Serikat juga tahu, oke, saya bisa mengerti ketidaksenangan Indonesia, tapi selesai sampai di sini gitu. Artinya kasih hukuman aja langsung begitu ya, Prof ya? Betul. Daripada seperti sekarang, kan dipanggil dubes kita, nanti Edward Snowden keluarin lagi, nanti ada permasalahan lagi, belum lagi nanti penjelasan kurang memuaskan, nanti apa yang harus kita lakukan? Nggak akan selesai. Saya ambil sekali keputusan, ya, selesai. Dan saya yakin Amerika Serikat juga akan berterima kasih sama Indonesia dan Australia ya, karena melakukan tindakan yang keras itu. Karena apa? Kanalisasi terhadap kemarahan publik Indonesia, sehingga mereka tidak perlu misalnya melakukan peretasan-peretasan terhadap website-website di Australia atau di Amerika Serikat. Itu yang penting juga. Harus diselesaikan bahwa permasalahan ini antar pemerintah, jangan sampai kemudian merembet ke permasalahan antara masyarakat. Saya rasa itu. Prof, terakhir begitu, fenomena Edward Snowden ini sendiri begitu ya, dengan dia memberikan informasi sedikit demi sedikit begitu. Anda tidak melihat bahwa ada motif lain dari sosok si Edward Snowden ini begitu, Prof? Ya, yang pasti adalah kita tidak tahu apa yang diinginkan gitu ya, karena Parlemen Jerman, anggota Parlemen Jerman datang ke Rusia dan bertemu dengan Edward Snowden, lalu kemudian dari juga Rusia juga ingin mengetahui. Tetapi saya lihat ada dua hal. Pertama adalah keinginan dia bahwa dalam hubungan antar negara harus lebih terbuka, harus lebih baik. Mungkin itu benar. Tapi yang kedua, kita juga tidak tahu kalau misalnya agendanya adalah ingin merusak hubungan antar negara. Bagaimana seorang manusia bisa menghancurkan, katakanlah ya, hubungan antar negara. Mungkin juga dia sedang bereksperimen, kita tidak tahu. Tetapi harusnya kita, pemerintah kita, BIN kita, semua harus waspada. Ya, jangan sampai akhirnya kita menjadi pecundang dari permasalahan ini. Baik, Profesor Hikmahanto, terima kasih sudah
bersama kami di Metro Pagi. Nanti kita akan kembali lagi berbincang dengan Mutia dan juga Pak Henry setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami. The best of Sony for the best of you. The new Xperia Z1 smartphone from Sony. Media Indonesia hadir melengkapi semua kebutuhan pembaca. Menyajikan informasi dalam publikasi unggulan setiap harinya. Saat ini kami juga hadir untuk Anda. MI Komunitas menyelenggarakan beragam pelatihan menarik dan menghadirkan pakar khusus untuk Anda. Investasikan pengembangan diri Anda bersama MI Komunitas. Be smart, be professional. Mulailah aktivitasmu dengan menggunakan Sync Voice Activation Technology. Hanya dengan perintah suara, kamu bisa mengirim dan membaca SMS. Kamu juga bisa memainkan lagu favorit sepanjang hari. New Fiesta dengan Sync. Nikmati konektivitas paling seru setiap saat. Pemerintah merancang pengadaan yang lebih cepat dan transparan melalui website e-katalog.lkpp.go.id. Pengadaan pemerintah mudah dengan e-katalog. E-katalog, semua produk masuk e-katalog. Di pesisir Pulau Yapen, penyu belimbing, penyu lekang, dan penyu hijau singgah untuk bertelur. Bukan tanpa bahaya, banyak predator mengancam keberadaan mereka, termasuk manusia. Bagaimana Saireri Paradise Foundation melakukan penyelamatan penyu-penyu langka di sana? 1000 meter, jejak yang masih tertinggal di Pasir Yapen. Malam ini, jam 10. Peluncuran mega proyek terbaru District 8 at Lot 28 SCBD, the most competitive address in Indonesia. Dapatkan office space grade A+ dengan lokasi di SCBD Sudirman. Dengan cicilan mulai 69 juta rupiah per bulan. Harga naik 11 November. Hubungi 021 724 8800. Baik pemirsa, saya ingin kita mendengarkan kembali statement dari Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa dalam wawancaranya bersama Zelda Savitri kemarin ya. Oke, kita akan coba putarkan sekarang bagaimana statement dari Menlu Martin Natalegawa. Pak Marty, Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan bahwa penyadapan ini sebetulnya bukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa semua negara tahu bahwa pemerintah negara lain melakukan tindakan-tindakan untuk mengkoleksi informasi begitu atau mendapatkan informasi dari negara lain. Apa tanggapan Anda terhadap pernyataan ini? Pernyataan yang sangat tidak bertanggung jawab dan pernyataan yang tidak dapat diterima. Tadi seperti yang disampaikan dalam pelaporan terdahulu, antara Indonesia dan Australia dan negara-negara lain sudah ada kerjasama resmi, formal, tukar-menukar informasi, tukar-menukar intelligence. Berkat kerjasama seperti inilah kita bisa berhasil misalnya membongkar ancaman terorisme, membongkar jejaring people smuggling. Namun pertanyaan kami semua adalah, apa manfaat, apa rasional dari penyadapan terhadap seorang kepala negara, seorang presiden, seorang ibu negara, menteri-menteri? Apa alasannya? Tidak bisa dijelaskan oleh pihak Australia, dan saya kira pihak Australia harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang tidak dapat dibenarkan. Ya, itu kurang lebih pernyataan dari Menlu Martin Natalegawa. Mutia dan juga Pak Henry, saya ingin bertanya, apakah perlu presiden yang berbicara tentang masalah ini, bukan lagi setingkat menteri?
Saya rasa kalau dari pihak sana yang bicara Perdana Menteri, di sini sudah selayaknya Presiden ya bicara langsung. Presiden kemudian membuat semacam konferensi pers seperti yang biasa beliau lakukan dalam berbagai hal yang tidak sekrusial ini menurut saya. Akan sangat elegan, akan sangat mungkin melegakan sebagian masyarakat di Indonesia yang saat ini punya kemarahan terhadap negara tetangga kita Australia, didampingi dengan seperti biasa konferensi pers di belakang menteri-menterinya yang membuat statement bahwa Indonesia satu dalam sikap ini gitu terhadap Australia gitu. Ini kan kalau sekarang kan DPR bicara sendiri, pemerintah bicara sendiri. Ini dalam konferensi pers yang cukup besar, menteri-menteri di belakangnya dan pernyataan negara lah secara resmi. Jadi sudah cukup krusial di mana di sini seharusnya adalah top manajernya of the country yang berbicara begitu ya? Iya, karena memang ada semacam pengkhianatan kan. Ini kan negara sahabat berkhianat, ternyata dia menyadap. Menyadap itu tidak hanya melanggar hak asasi manusia dari presiden dan menteri-menteri. Karena bagaimana seorang menteri, presiden, ibu negara disadap sehari-hari aktivitas teleponnya. Di mana itu mungkin nggak ada hubungannya dengan pengumpulan informasi untuk kebaikan. Iya, itu hak asasi manusia negara. Ibu Ani. Ibu Ani. Kalau sampai katakanlah merasa itu ada pengkhianatan, penghinaan, itu hal yang logis. Tapi memang kita memang sebagai negara yang berdaulat, kita pantas untuk punya sikap yang tegas. Cuman kita harus hati-hati. Artinya Snowden ini kan siapa sih sebenarnya, ada agenda apa? Ada hal-hal yang agak perlu kita kritisi juga dari Snowden. Oke Pak, berikutnya gini, mungkin karena waktu kita terbatas juga begitu, saya ingin bicara tentang kedepannya seperti apa gitu. Kita punya lembaga sandi negara, kita punya Kemeninfo begitu. Bagaimana agar bisa belajar dari semua ini dan kemudian memastikan bahwa keamanan informasi negara kita ini juga bisa terjamin begitu Pak Henry? Ya, artinya kalau dari sisi infrastruktur ya, hukum kita udah punya bahwa yang namanya intercept itu illegal, tidak boleh, kecuali untuk penegakan hukum, misalnya untuk korupsi, untuk penegakan korupsi dan lain-lain. Dan juga apalagi intercept terhadap pimpinan negara, itu jelas itu adalah suatu hal yang secara hukum kita larang. Ya. Kita larang ada undang-undang ITE, ada undang-undang KIP. Di undang-undang KIP itu jelas bahwa ada informasi-informasi yang dikecualikan kalau dibuka atau kan itu kan tidak berlaku buat negara lain kepada kita begitu kan, itu berlakunya di dalam kita sendiri. Soalnya begitu. Ya, bagaimana sekarang kita adalah yang persoalan defense, teknologi. gitu. Artinya persoalan teknologi kan. Kita harus memiliki teknologi yang juga bisa mendeteksi kalau ada intercept atau ada penyadapan dari negara lain. Sehingga ini adalah perang teknologi. Jadi perang teknologi harus di situ. Walaupun juga kita harus punya etika, tetapi teknologi tidak bisa ditinggalkan juga pada akhirnya. Nanti ke depan memang nampaknya memang akhirnya perang itu lebih banyak pada menggunakan teknologi kan. Perang di internet dan sebagainya. Nanti saya juga ingin tanggapan dari Muti tentang hal ini ya. Kita harus jeda dulu, kami akan kembali saat lagi.